Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Pemirsa Ramadan bersamamu yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita saat ini sampai pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Ramadan bersamamu yang dirahmati Allah, ikhlas adalah satu kata yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dan mungkin berat untuk dilaksanakan. Hakikat ikhlas di bulan puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat privat. Hanya kita yang tahu dan Allah saja. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya seperti sholat, mungkin dihusuk-husukkan karena ada orang lain. Ibadah misalnya mengikuti kajian juga ada pamrih karena terlihat oleh orang-orang lain sehingga dianggap wah sregep dan lain-lain. Juga mungkin saat sedekah berusaha untuk sebanyak-banyaknya namun ada sedikit pamrih biar dianggap paling dermawan. Nah, sedangkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang tahu keikhlasannya hanyalah yang bersangkutan dan Allah saja. Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa adalah madrasah terbaik untuk melatih keikhlasan. Ikhlas artinya memurnikan niat hanya demi mencari ridha Allah tanpa mengharap pujian dari manusia. Pemirsa Ramadan bersamamu yang dirahmati Allah, tantangan digital riya saat ini sangat berat. Di era saat ini tantangan terbesar keikhlasan muncul dari kantong kita sendiri, yaitu smartphone. Media sosial memudahkan kita untuk berbagi kebaikan. Namun, di saat yang sama, media sosial menjadi pintu masuk penyakit hati yang bernama riya atau pamer dan sum'ah, yaitu ingin terlihat hebat. Beberapa jebakan riya saat Ramadan. Misalnya kita update status saat melaksanakan sholat tarawih. Meskipun hujan, tetap semangat. Ayo tarawih, misalnya seperti itu. Atau kita memasang story saat membagi-bagi takjil, sehingga orang akan menganggap kita, wah sangat dermawan sekali. Kemudian juga kita selfie sedang tadarus, kemudian diberi komentar, alhamdulillah hari ini saya bisa membaca 3 juz dan lain-lain. Bagaimana cara membentengi riya di media sosial? Agar pahala puasa kita tidak bocor karena postingan-postingan kita, mari kita perhatikan 3 hal. Yang pertama, kita audit niat kita sebelum memposting. Tanyakan pada hati kita. Jika postingan yang kita share itu nantinya tidak mendapatkan like atau komen, apakah kita akan merasa gelo, kemudian merasa, sia-sia, saya sudah nulis-nulis status, sudah bikin story tentang kegiatan, ternyata tidak ada yang merespon. Kalau
hal itu, pertanyaan itu jawabannya adalah ya, maka urungkan untuk nge-share ataupun untuk membagi kegiatan-kegiatan kita saat beribadah. Yang kedua, prinsip menyembunyikan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ibaratnya, tangan kiri pun tidak tahu ketika tangan kanan memberikan sedekah. Cobalah kita memiliki amalan-amalan yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang tahu hanya kita dan Allah semata. Dan yang ketiga, gunakan media sosial untuk memberi manfaat kepada sesama, bukan untuk pencitraan. Jika ingin berbagi ilmu ataupun kegiatan-kegiatan yang positif, fokuslah pada konten yang kita share, jangan sampai fokus pada kita yang sedang melaksanakan ibadah. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, beberapa hal tentang membentengi riya di bulan Ramadan. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.